selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu keempat Desember 2025. Ya buat para Gemini nih, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini para Gemini ya. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap juga ya dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Gemini ya. Di kartu yang pertama aku lihat untuk di minggu keempat ya, minggu terakhir bulan Desember ini, minggu keempat Desember. Aku lihat di sini kayaknya kamu harus berhati-hati terhadap kebohongan dan ketidakadilan seseorang terhadap kamu, ya. Jadi ada potensi di sini seseorang akan berbohong sama kamu, bertindak curang, nggak jujur, nggak bertanggung jawab, nggak adil gitu ya. Dan bisa saja juga menyalahi aturan, kayak gitu. Aturan apa kak? Aturan adat, aturan hukum, ya. Melanggar hukum di sini. Tapi emangnya hukum kita di sini ada batasnya ya. Ya gitulah ya, terkadang hukum itu ya kayaknya hukum di negara kita tergantung siapa ininya ya, siapa pelakunya gitu ya, siapa yang berbuat di sini ya, tergantung itu. Itulah resikonya kalau hukum bisa dibeli teman-teman ya. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat sih beberapa dari Gemini terutama ya, terkadang ada merasa kayak tertekan. Aku melihat kayak tertekan sama situasi sih gitu, situasi kehidupannya sendiri. Terkadang ada hal-hal yang lagi kamu perjuangkan nih, tapi apakah itu kurang disupport atau kurang dikasih semangat oleh orang di sekitarmu, sama lah kali ya. Terkadang ada hal-hal yang jadi kurang berani untuk kamu lakukan karena terkadang kayak gini, antara dikasih support sama dipatahkan tuh beda ya teman-teman ya. Nah kamu tuh posisinya bukan kayak kurang support lagi, tapi ada beberapa dari Gemini ini yang terkadang semangatnya itu bahkan dipatahkan oleh orang-orang terdekatnya. Itu yang membuat kamu tuh jadi cukup merasa kurang berani untuk mengambil tindakan, keputusan. Entah itu juga merasa tertekan, takut buat berjuang untuk sesuatu, dan pikiran kamu pun jadi nge-freeze seketika gitu loh, kayak apa iya ya, aku nggak sanggup ya, aku nggak mampu ya gitu. Dan ini adalah efek dari adanya orang-orang toksik di sekitarannya kamu ya. Sehingga kalau saran aku ya secara pribadi dulu kali teman-teman ya, jauhilah yang toksik ya, minimal. Kalau nggak mau, istilahnya di sini apa ya, minimal di sini mereka ini nggak menghalangi kamu dari tujuan kamu dan mimpi kamu lah. Terkadang orang toksik ini ada juga loh yang iri sama kita, yang nggak suka sama kita, tapi kedoknya lain kalau di depan kita itu manis gitu ya. Tapi sebenarnya ingin banget kita itu terjerumus kepada hal-hal yang salah, mau melakukan hal yang benar, di sini dipatahin semangat kita gitu. Jangan kan nge-support, ngematahin semangat gitu, patahin semangat ya. Nggak usah deket sama orang-orang yang seperti itu sih ya saranku. Dan tuh kan kamu juga kelihatan lelah banget ya. Capeknya Gemini ini triple teman-teman, bukan double, triple. Secara fisik lelah, capek, cara pikirannya capek banget, mentalnya juga capek banget, hati dan perasaannya juga capek banget ya. Dan bahkan beberapa dari Gemini ini ada yang seperti kurang istirahat di sini. Aku ngelihatnya sih kayak yang udah deh ya, kamu kalau ada waktu cuti untuk akhir tahun ambil gitu, jangan nguyuh banget gitu. Kerja kan nanti adalah uang bisa dicari lagi gitu ya. Karena ini kelihatan kelelahan ya, kelelahan banget. Dan juga ketika kamu kelelahan sekali ya, kelelahan banget ya, mood kamu juga jadinya nggak bagus ya. Ketika seseorang kelelahan nih ya, dia akan gampang marah, gampang sedih juga, gampang ngerasa putus asa, moodnya naik turun. Kalaupun lagi seneng juga bisa seneng banget, yang tertinggal hanya tertawa kosong gitu loh, hanya tawa kosong. Jadi orang kalau udah stres sama pekerjaannya, sama kehidupannya, kalau ngeliat hal-hal yang lucu pun ketawanya tuh jadi creepy gitu, kayak ini ketawa tapi kayak nyimpen banyak hal gitu di balik tawanya gitu ya.
ketawanya tuh kosong gitu, kayak hahaha di luar aja gitu, hatinya nggak ikutan ketawa gitu. Jadi kayak ketawa formalitas masih mending bagus ya. Ketawa-ketawa formalitas itu biasanya ketawa-ketawa penjilat tuh ya. Sama atasan contohnya gitu ya. Padahal mungkin kita ngetawain atasan gitu ya. Kata atasan kita tertawa bersamanya gitu ya. Dan di sini juga kalau aku lihat seorang Gemini akan mudah banget emosinya naik, mudah patah hati juga di minggu keempat ini ya. Dan orang-orang yang coba cari masalah sama kamu itu juga selalu banyak ya. Selalu banyak orang-orang yang coba cari masalah sama kamu, jadi kamu harus hati-hati deh ya. Saranku hati-hati, jauhi yang cari-cari masalah sama kamu karena itu bisa memberikan efek yang tidak baik bagi kondisi kesehatan mentalmu ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat Gemini ada semacam panggilan spiritual di sini ya. Panggilan spiritual Gemini ini juga secara spiritualitas ada peningkatan ya, mulai ada kesadaran di sini, refleksi diri untuk tujuan-tujuan ke depan mau seperti apa, kehidupanmu mau ditata bagaimana, gimana rencana di 2026 gitu ya. Dan juga aku lihat di minggu keempat ini ada potensi berita-berita gembira, good news buat kamu, happy news ya. Cara spiritualitas tadi ada peningkatan secara kreativitas juga, dan ada potensi buat yang single di sini kehadiran orang baru, bisa ada PDKT-an lah sama seseorang gitu. Tapi kalau couple jangan ya, please ya. Ini bisa merusak hubungan kamu gitu, meskipun ada potensi-potensinya. Oke. Dan juga di minggu ke-4 ini Gemini aku lihat ini lebih kepada apa ya lagi ya? Kayak kamu nantinya, makanya aku bilang cuti ya, istirahat, cuti, dan kamu juga akan ada waktu buat keluarga nantinya ya. Ada potensi kamu akan ada waktu buat bisa kumpul sama keluarga gitu. Cuma keluarga ataupun orang yang kamu anggap keluarga. Terkadang keluarga sekalipun di sini bisa aja sih ngebuat kita ada rasa kayak ini keluarga statusnya, tapi nggak kayak keluarga rasanya gitu ya. Hanya ada mungkin di saat kita senang. Kalau kita susah nggak ada gitu, nggak peduli bahkan ya. Nah ini kita anggaplah Gemini ada waktu untuk bersama orang-orang yang dianggap oleh Gemini keluarga. Itu lebih fair kali ya. Dan juga aku lihat di ada, bisa juga sih ada acara tahun baru kali ya, reunian di sini, kumpul-kumpul, sama lah. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat ada beberapa dari Gemini yang berusaha untuk move on juga dari masa lalu kah, dari orang-orang lama kah. Ini ada potensi move on-nya ya. Kamu coba move on dari masalah-masalah yang ada sebelumnya. Dan kalau dari sisi emosional memang sangat emosional di minggu kedua ini. Di minggu keempat ini kedua lagi ya, gara-gara lihat angka 2 nih. Di minggu keempat ini kamu akan cepet banget ngerasa tertekan dengan keadaan, gelisah gitu ya. Bahkan di sini kamu udah dalam beberapa hal udah nggak peduli tentang orang lain gitu. Saking capeknya kamu ngurusin kehidupan kamu sendiri ya. Dan aku lihat juga di minggu keempat ini kamu juga akan ada potensi untuk mendatangi acara-acara yang dibuat sih. Apakah acara pernikahan, apakah acara tahun baruan ya. Mungkin ada yang ngundang kamu untuk acara tahun baru, atau kamu yang akan mengundang orang-orang gitu. Kamu yang buat acaranya itu juga bisa ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini Kak di minggu keempat Desember 2025. Oke. Yang pertama kamu dipesankan, katanya rayakan cinta di dalam kehidupanmu Gemini ya. Usahakan hidupmu harus penuh dengan cinta. Minimal kalau nggak ada orang yang dicintai, kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu suka, lakukan hal-hal yang kamu hobi, yang kamu mau gitu ya. Selama itu positif di sini ya. Pokoknya harus bisa membahagiakan diri sendiri itu. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan ya. Tetapkan tujuanmu dan nikmati ya, enjoy dalam setiap momen menggapai dalam progres tujuan tersebut. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan ya, pencapaian dan kesuksesan itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa kamu dapatkan ya, layaknya orang lain mendapatkan kesuksesannya, jadi kamu jangan menyerah. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya. Di minggu keempat Desember itu energi paling kuat ada sesama Gemini, ada Leo,
ada Libra juga, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.